Haleluya, haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Di subuh ini, jam 2 subuh ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saat ini saya mendapatkan suatu firman Tuhan yang menurut saya sangat relevan dengan keadaan sekarang. Dengan situasi saat ini, saya sendiri sebagai pribadi sering bertanya-tanya apa yang sementara terjadi atau bagaimana sikap saya sebagai orang percaya dengan keadaan sekarang ini. Nah, saya mau berbagi bagi kita semua di subuh hari ini rahasia yang terdapat di dalam, saya mendapatkan firman di dalam Imamat pasal 26. Di dalam Imamat pasal 26 ayat yang ke-16 berkata demikian, maka aku pun akan berbuat begini kepadamu, yakni aku akan mendatangkan kekejutan atasmu. Perhatikan, kekejutan atasmu. Dalam bentuk apa? Aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, batuk kering, serta demam, yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Kamu akan sia-sia menabur benihmu, karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu. Saudara perhatikan baik, mungkin ayat ini sangat keras sekali. Tetapi sesuatu yang menarik adalah bahwa keadaan yang terjadi sekarang itu sama persis dengan apa yang ditulis di dalam kitab ini. Maka aku akan mendatangkan kekejutan, batuk kering, demam, dan membuat hasil kerja kita tidak ada hasilnya. Di dalam ayat ini itu diulang lagi. Bahkan di ayat 22 di situ bilang begini, jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mau kuhajar, jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mau kuajar, dan hidupmu tetap bertentangan dengan daku, maka aku pun akan bertindak melawan kamu, dan aku sendiri akan menghukum kamu 7 kali lipat karena dosamu. Ayat 25, dan aku akan mendatangkan ke atasmu suatu pedang yang akan melakukan pembalasan oleh karena perjanjian itu. Bila kamu berkumpul kelak di kota-kotamu, maka aku akan melepaskan penyakit sampar ke tengah-tengahmu. Berkumpul ada penyakit sampar. Nah, saudara, dua ayat ini sangat relevan dengan keadaan sekarang. Dan yang paling menarik dalam ayat ini, ternyata Tuhan sudah memberi warning. Tuhan sudah memberi sesuatu yang tidak boleh dilanggar. Dan di dalam ayat memang jelas dikatakan akan diberikan kekejutan, yaitu demam dan batuk kering. Di ayat 22 diulangi lagi, jika masih mau tidak mau kuajar, bertentangan dengan aku, kata Tuhan. Lebih jelas lagi, Tuhan akan melepaskan di saat kita berkumpul di kota-kota kita, Tuhan akan melepaskan penyakit sampar. Apakah ini tidak sesuai atau tidak cocok dengan keadaan sekarang? Terserah kalau kita berkata, oh no, itu beda. Tapi bagi sekarang, apa pesan Tuhan di balik ini? Ternyata ada rule, ada aturan, ada perintah yang Tuhan sudah berikan. Dan jika yang Tuhan berikan perintah itu dilanggar, maka konsekuensinya adalah hal ini. Nah, kita lihat apa yang Tuhan berikan dan jangan sampai dilanggar. Ayat 1 tentunya, dari pasal 26. Janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Maka aku Tuhan Allahmu, kamu harus memelihara hari, dan seterusnya. Perhatikan baik. Ternyata warning yang diberikan oleh Tuhan adalah soal penyembahan. Jangan membuat patung dan sejenisnya untuk sujud menyembahnya. Tuhan mau umat-umatnya menyembah Dia. Nah, dalam ayat selanjutnya dikatakan jika hal ini dilanggar, maka Tuhan akan memberikan kekejutan atas negerimu. Batuk kering, demam, hasil tanganmu tidak bisa engkau nikmati, dan lain-lain.
lain sebagainya. Sampai diulangi lagi, kalaupun kamu masih mau melanggar aku dengan perintahku ini, maka aku akan menambah lagi hukumanku 7 kali lipat. Dan di ayat 22 jelas, jika kamu masih mau menentang aku, maka aku akan, di saat engkau berkumpul di kotamu, aku akan melepaskan penyakit sampar. Jadi sebenarnya keadaannya ada sekarang, kita harus mencari tahu apa sih pesan Tuhan. Kan firman ini ditulis untuk supaya saya dan saudara dituntun oleh Tuhan, dituntun dalam terang firman-Nya. Saya dan saudara harus lebih fokus kepada Tuhan. Apa pesan Tuhan? Jelas sekali, Tuhan mau penyembahan kita dibaharui, penyembahan kita lebih sungguh lagi kepada Tuhan. Saudara, Tuhan tidak suka penyembahan berhala. Banyak pengertian penyembahan berhala. Maaf, saya mungkin tidak mendetail dan menjelaskan arti penyembahan lebih spesifik, karena ini hanya tiba-tiba saja saya mendapatkan hal ini dan saya langsung merekamnya ini. Tapi yang jelas pesan saya lewat firman Tuhan tentang penyembahan jangan sampai dilanggar. Pertanyaannya, Pak, apakah gereja umat Tuhan sekarang tidak ada dalam penyembahan? Pak, ini kan Tuhan tidak menghukum umatnya. Yes, ini keadaan sekarang melanda seluruh negara. Tapi firman Tuhan ini khusus bagi umat pilihan Tuhan. Jangan sampai melanggar. Kalaupun melanggar, aku pun akan mengizinkan hal ini terjadi atasmu. Yaitu jangan menyembah berhala. Soal penyembahan sangat-sangat penting di hadapan Tuhan. Ini memang fenomena yang terjadi semua. Tapi kenapa ada juga kecolongan masuk kepada orang-orang yang sudah percaya? Satu pesan firman Tuhan subuh hari ini. Salah satu celah. Ya, ini yang saya dapat. Nggak tahu pendeta-pendeta lain pasti dapat rahasia lagi. Nah, sekarang ini yang saya dapat ini. Makanya saya bilang salah satu celah, sehingga itu bisa masuk. Penyakit sampar ini bisa masuk. Kekejutan yang tiba-tiba ini bisa melanda orang percaya. Batuk tinggi, demam, dan lain sebagainya. Kenapa bisa masuk? Berarti salah satu penyebabnya sesuai ayat ini adalah penyembahan kita yang melenceng. Mungkin kita berkata, oh gereja sekarang penyembahannya luar biasa. Musik, worship, dan penyembahan. Yes, itu mekanismenya. Tapi penyembahan yang sesungguhnya adalah sikap hati kita menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Itu penyembahan, meletakkan sesuatu di atas segala-galanya, di atas kita. Kalau kita menyembah selain Tuhan, menempatkan patung, menempatkan kekayaan kita, menempatkan keberhasilan kita, menempatkan diri kita di atas segalanya, berarti kita melanggar penyembahan. Tuhan di bawah dan itu yang di atas. Letakkan Tuhan di atas segala-galanya. Itulah penyembahan. Dan hari-hari ini di dalam gereja, coba dicek and reset, apakah penyembahan itu hanya marak dengan kita bernyanyi pujian penyembahan? Yes, itu tidak salah, itu saya bilang mekanismenya. Tapi tolong diimbangi oleh sikap hati yang memang meletakkan Tuhan di atas segala-galanya. Jangan sampai firman Tuhan berkata, mulutmu memujiku, tetapi hatimu jauh daripadaku. Hati kita yang sebenarnya sudah ada penyembahan berhala, kita lebih menyembah kepopularitasan kita, kita lebih menyembah keberhasilan kita, kita lebih menyembah gedung gereja kita yang besar, kita lebih menyembah keberhasilan kita menampung ribuan orang, kita lebih menyembah, menempatkan itu di atas Tuhan. Saudara, coba lihat hari-hari ini harus kita perbaiki. Mungkin kita berkata musik gereja itu lebih bagus daripada musik dan penyembahan pujian di gereja sana. Itu juga sangat menyakiti hati Tuhan. Saudara, esensi penyembahan adalah meletakkan Tuhan di atas segala-galanya, sehingga di saat kita tampil dan worship menyembah Tuhan, itu adalah persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Karena konteks ayat ini, kalau saudara baca keseluruhan Imamat pasal 26, itu juga berbicara supaya penyembahan kita hanya meletakkan Tuhan di atas segala-galanya, dan penyembahan kita berbau harum di hadapan Tuhan. Saudara, mari kembalikan penyembahan itu. Jangan letakkan sesuatu di atas Tuhan. Mungkin kita berkata, tidak, saya tidak melakukan itu. Tapi tanpa kita sadar, kita terus menerus dengan keegoisan kita, dengan self-center kita, dengan sesuatu yang kita banggakan, sudah melenceng dari apa yang Tuhan rindukan.
Saudara, gedung gereja bagus, sound system bagus, semaraknya, kemegahan itu bagus. Tapi itu hanya fasilitas. Saudara, penyembahan yang sejati meletakkan Tuhan di atas segala-galanya. Dan penyembahan yang sejati, apapun situasi kita tetap andalkan Tuhan. Saudara, mari menjadi penyembah yang benar di dalam Dia. Penyembahan yang memang dasar hati kita adalah Tuhan di atas segala-galanya. Dan buang hal-hal yang tanpa kita sadar menyeret kita, sehingga penyembahan kita melenceng. Saudara, mungkin kita berkata, Tuhan jahat ya, mengizinkan kekejutan yang tiba-tiba sesuai ayat ini, batu kering, demam, dan malah diulangi lagi. Jika engkau berkumpul di kota-kotamu, aku akan memberikan penyakit sampar. Apakah Tuhan sekejam itu? No, saudara, jangan lihat soal itu. Tapi hasil, tujuan di balik itu, Tuhan mau saya sebagai umat Tuhan dipulihkan. Beda dengan dunia. Tuhan mau kita beda dengan dunia. Tuhan mau kita melihat hal ini, melihat situasi ini, supaya kita lebih concern kepada firman, supaya kita lebih mengkuduskan, karena kita memang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Kita sudah dipisahkan dari gelap kepada terang. Kita berada di kerajaannya. Konsen di situ, jangan sampai kita berada di dalam kerajaannya, tapi action kita sama dengan kerajaan dunia. Penyembahan, saudara, makanya dalam hati kecil saya, keadaan ini saya bersyukur dialami. Karena gereja Tuhan mau dimurnikan oleh Tuhan. Beberapa kali saya katakan tentang Menara Babel semakin tinggi. Dulu memasuki tahun baru di tahun 2020, saya sempat berpikir bagaimana caranya. Ini dirobohkan, ini harus dirobohkan Menara Babel dalam gereja yang sudah semakin tinggi. Tapi saya sadar, bukan soal saya yang bisa merobohkan itu. Lakukan saja bagian saya, on the track saya dengan Tuhan. Perhatikan penyembahan itu saja sebenarnya. Karena Tuhan sendiri akan bertindak. Dan keadaan sekarang saya bersyukur, ini adalah kesempatan saya dan saudara untuk memurnikan kehidupan saya. Merombak Menara Babel yang semakin tinggi. Kebanggaan manusia, kepuasan manusia, pengkultus individual. Wow, sudah terlalu banyak terjadi. Mari kita rombak itu semua dengan keadaan sekarang. Karena memang Tuhan mau umat-umatnya yang sudah dikuduskan olehnya benar-benar berada dalam kekudusan. Artinya begini, kita sudah dikuduskan, dipisahkan dari dunia kepada kerajaannya, gelap kepada terang. Dan kita yang sudah ada di sini, Tuhan mau action kita benar-benar sesuai dengan sistemnya Tuhan. Jangan sampai kita sudah dikuduskan, dipisahkan di sini, tapi action kita masih sama dengan mereka. Ini kan konteksnya waktu Tuhan mau, dan Tuhan sudah bilang di dalam imat ini, aku kan sudah membawa engkau keluar dari tanah Mesir supaya engkau tidak diperbudak di sana. Iya, berarti Tuhan tidak mau sistem-sistem di Mesir masih kita bawa. Dan kalau kita lihat sebelumnya juga perjalanan dari bangsa Israel itu juga yang yang menghambat mereka di tengah perjalanan waktu Musa naik ke Gunung Sinai apa? Penyembahan. Membuat patung lembu emas dan menyembah. Berkat yang Tuhan berikan kepada mereka di tanah Mesir, emas, perak yang diberikan oleh tetangga-tetangga orang-orang Mesir itu, akhirnya mereka gunakan untuk penyembahan berhala. Itu sangat menyakiti hati Tuhan. Saya dan saudara, kalau mengerti perjalanan umat pilihan Tuhan juga tantangannya di penyembahan, kenapa kita harus ulang di saat ini gagal lagi dalam penyembahan? No, kita ini berada di masa di mana Yesus sudah berkorban, dan harusnya saya dan saudara, wow, dahsyat dan luar biasa. Pesan saya bagi kita semua di jam 2:15 ini, di subuh ini, saudara, jangan konsen dengan keadaan yang ada sekarang, tapi cari tahu maksud dan rencana Tuhan di balik itu. Dan hari ini kita sudah mendapatkan salah satu penyembahan. Barui penyembahan kita. Sesuatu dengan Tuhan itu bukan manipulasi, tapi manifestasi. Manifestasi didapat di tempat yang tidak tersembunyi. Dan itu sikap hati kita yang memang benar-benar menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Sehingga di saat kita berdiri dan disaksikan oleh banyak orang, penyembahan kita dalam bentuk pujian, lagu-lagu, worship, praise, itu berbau harum di hadapan Tuhan. Singkirkan hal-hal yang mengganggu penyembahan kita di dalam gereja. Singkirkan semua itu. Keegoisan,
self-center, kebanggaan atas hal-hal penampilan luar. Buang semua itu. Gantikan dengan penyembahan yang konsen kepada Tuhan. Hari-hari ini tubuh Kristus harus bersatu. Jangan lagi melihat, oh itu gereja kecil, itu gereja besar. Saudara, mereka nyembah Tuhan Yesus di sana, sama. Ini aset saya, no, itu aset Tuhan. Sudah saatnya tubuh Kristus bersatu dan menyembah Tuhan. Apa saudara pikir Tuhan senang hari-hari dengan penyembahan kita yang masih terkotak-kotak? Menyakiti hati Tuhan. Value, nilai di dalam kita tentang penyembahan, meletakkan Tuhan di atas segala-galanya itu sangat penting. Kita tidak akan lagi marah jika mungkin alat musik kita dipakai di gereja lain. Nggak usah ngomel-ngomel, bantu mereka nyembah Tuhan kok. Ini kan pelayanan di tempat saya. Ngapain dia pelayanan di sana? Karena rule secara etika organisasi itu kan harus kita lakukan. Tapi nilai, value dari dalam kita tentang tubuh Kristus harus. Silakan di tempat saya pelayanan di sini, silakan melayani di tempat lain, support pelayanan di sana. Tapi pelayan-pelayan di tempat saya yang Tuhan izin saya layani, saya isi mereka dengan value, nilai yang penting tentang penyembahan supaya mereka tidak salah lagi melayani. Arti pelayanan harus mereka paham. Saudara, sudah saatnya gereja Tuhan bersatu. Jangan lagi lihat, oh gereja saya paling besar, paling berhasil secara organisasi. Oh gereja sana kecil. Buang itu jauh-jauh. Ini penyembahan yang mengganggu, merusak penyembahan. Sudah saatnya umat pilihan Tuhan sekarang meletakkan Tuhan di atas segala-galanya. Jangan ada lagi kotak-kotak. Jangan ada lagi bilang saya dari kelompok ini, saya dari kelompok itu. Secara organisasi penting untuk dasar hukum dan keteraturan. Tapi nilai dalam kita, dalam penyembahan jangan sampai dirusak. Mari bersatu hati, hai gereja Tuhan. Tanpa memandang dari mana. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi saya bilang, jangan pikir Tuhan senang dengan penyembahan-penyembahan kita yang masih terkotak-kotak. Tuhan tidak suka dengan penyembahan tapi masih terkotak-kotak. Kita masih mau berpentingan golongan saya, kepentingan saya. Tuhan sangat tidak suka. Buang itu semua. Sorry penampilan seperti ini karena dak-dakan tidak pakai minyak rambut. Haleluya, tangkap pesan Tuhan sebuah hari ini. Kalau engkau mau berhasil, dan memang kita sudah dijanjikan janji-janji yang luar biasa oleh Tuhan. Perlindungan Tuhan sempurna, penyertaan Tuhan sempurna. Hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Itu bagian saya dan saudara. Jangan perlu takut dengan hal itu. Tapi tolong selama kita masih hidup, mari serius dan tangkap apa pesan-pesan Tuhan. Penyembahan jangan sampai dirusak. Sudah saatnya kita menyembah Tuhan dan berbau harum penyembahan kita. Haleluya, haleluya. Lihat Dia yang adalah segala-galanya. Wow, sungguh indah. Bisa kita berdiri dan menyembah Tuhan. Tuhan sangat tertarik dan berbau harum di hadapan. Karena yang kita sembah dan kita letakkan Dia di atas segala-galanya. Saudara, para pelayan Tuhan yang sudah dipercayakan oleh Tuhan, banyak pelayanan, bentuk-bentuk pelayanan sampai yang kecil-kecil ditulis dalam Alkitab. Tapi apapun fungsimu, mungkin jawatan nabi, rasul, gembala, penginjil, guru, atau para pelayan yang sering berdiri di depan, perhatikan penyembahan itu supaya jiwa-jiwa yang kita bimbing juga mereka bertumbuh dalam penyembahan yang benar di hadapan Tuhan. Kita kalau nyembah di gereja yang full musik yang bagus, mungkin kita bisa loncat-loncat dan seperti merasakan hari-hari Tuhan. Wow, urapannya luar biasa. Tapi berdiri di gereja yang kecil, musiknya prek, lalu saya dan saudara hanya asal-asalan, itu penyembahan yang rusak. Dimanapun Anda berada, penyembahan, nilai yang di dalam, tetap menyembah Tuhan. Saudara lagi pelayanan di depan bersemangat, tapi di saat orang lain yang melayanan Anda duduk, kok Anda seperti tidak merespon, dan itu bukan penyembahan, itu merusak penyembahan. Banyak ya hal-hal teknis itu, tapi sudahlah, karena saya ini mendadak, mungkin di lain waktu atau ada hamba Tuhan lain yang akan menjelaskan lebih dalam tentang apa itu penyembahan. Itu luar biasa. Yang penting hari ini kita tangkap saja sesuai dengan Imamat pasal 26. Ini jelas sekali dengan situasi yang ada sekarang, kekejutan, demam, batuk kering dan lain sebagainya. Kemudian diulangi lagi, jika engkau berkumpul di kotamu, aku akan melepaskan penyakit sampah. Itu sangat sesuai dengan keadaan sekarang. Tangkap saja pesan firman Tuhan
subuh hari ini tentang penyembahan. Karena di ayat pertama Tuhan sangat menentangkan, menekankan tentang jangan membuat patung berhala dan sujud menyembahnya. Jika engkau sungguh-sungguh dengan aku, maka persembahanmu, korbanmu, penyembahanmu berbau harum di hadapan Tuhan. Oke? Haleluya, haleluya, semangat. Dan biarlah pesan ini kita tanggapi dengan serius. Penyembahan kita murnikan hari-hari ini. Letakkan Tuhan di atas segala-galanya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.